Tapi ini tidak cukup. Arai teleportasi klan monster kuno tidak diam. Itulah sebabnya Yuan Zeming tidak dapat menyingkirkan pengejaran. Monster-monster ini benar-benar membangun susunan teleportasi. Seolah-olah itu untuk mengalahkan semua kaisar satu persatu. Pengusiran hanyalah cara yang tidak dapat menjamin kemenangan yang stabil untuk saat ini. Membunuh semua kaisar adalah tujuan yang selalu diterapkan surga klan iblis kuno. Pada saat yang sama, Zhu Feng dan Jiang Leng kembali ke akal sehat mereka. Melihat suku-suku kota Feng Shui itu, wajah mereka tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit jelek. Tetapi ketika mereka menemukan bahwa istana kaisar tidak lebih dari 2000 orang kuat, mereka tidak bisa membantu tetapi mendapatkan kembali niat mereka untuk membunuh. Saya benar-benar ingin tahu, mengapa istana Kaisar Ke datang untuk menyelamatkan orang-orang di istana surgawi? Dan hanya ada begitu banyak orang. Apakah mereka di sini untuk menguburkan Yuan Zeming? Melihatnya, mereka mengandalkan keuntungan geografis dari susunan teleportasi dan memanggil puluhan ribu orang kuat. Ini persis sama seperti ketika Putri Wenxing diburu. Semua mengandalkan persatuan klan monster kuno dan membunuh mereka secara kuantitas. Melihat langit yang penuh dengan kekuatan iblis, Putri Wenqing tidak bisa menahan sedikit panik. Terakhir kali dia bisa diselamatkan, sebagian besar mengandalkan kekuatan tirani Lei Qiyu. Tapi sekarang, Raichu belum datang. Apakah itu istana kaisar atau istana surgawi? Hari ini, semua harus mati. Tiba-tiba, di antara monster yang kuat, lebih dari selusin aura ganas terbang keluar. Ada seorang pria kuat yang berpenampilan seperti banteng buas, memiliki postur yang ganas, memiliki kula badak, memiliki bulu yang gelap, bertenaga, dan memiliki otot pecah yang lebih kuat dari Dao Jin. Ada juga orang kuat dengan 8 sisi burung dan binatang, ular hijau di telinganya, dan ular merah di tangannya. Ular merah dipenuhi dengan listrik, mendominasi dan ganas. Bunuh dia. Dewa Pedang Xiantian, beri Anda kesempatan untuk setia kepada istana surgawi kuno saya. Anda tidak tahu bagaimana mempromosikannya. Anda harus melawan Kaisar Surgawi Kaisar dengan istana Kaisar Ke. Sekarang, Anda di sini untuk menyelamatkan istana surgawi. Bum bum bum. Kekuatan magis Dao dan Dao meledak masuk. Tetapi mata Qin Yichen berkedip. Jangan terpana. Semua kaisar akan tiba dalam waktu singkat. Jika Anda bisa menahannya, Anda akan hidup. Yuan Zeming kembali ke akal sehatnya. Dan sekarang dia samar-samar mengerti bahwa sebenarnya, berbagai kaisar tidak memberikan wajah Tianting. Setidaknya tidak begitu banyak wajah. Tetapi untuk bertarung bersama melawan ras monster kuno. Tetapi memikirkan berbagai klan kekaisaran yang datang untuk bertemu dengan ribuan kuda, Yuan Zeming juga menjadi berani. Akhirnya, tidak perlu melarikan diri. Dalam sekejap, 6 lengan Yuan Zeming juga memiliki seorang prajurit Tao. Meskipun tidak ada banyak senjata magis seperti Qin Yichen dan istrinya, tentara Tao itu sangat ganas. Bahkan ada satu yang sudah sebanding dengan senjata ajaib yang telah diubah oleh Lei Qiu Dragon Spin. Jenderal, bunuh denganku. Yuan Zeming galak. Dia pernah malu sebelumnya. Pertama, dia Yin. Dan kedua, tidak peduli jika dia melawan. Begitu dia melawan, dia akan bertabrakan dengan kekuatan supernatural dan dilawan. Tapi saat ini, kekuatan Yuan Zeming benar-benar tirani. Angin, kami lebih baik dari pedangmu. Atau aku lebih baik. Kedua dewa dan bayangan meledak. Dan pembangkit tenaga burung dan binatang berwajah 8 adalah pembangkit tenaga listrik suku Jizi, bernama Jixiang. Ular merah di tangannya terbang keluar, berubah menjadi kilatan petir merah. Piton. Zhu Feng dan Jiang Leng juga menembak bersama, memotong ruang dan waktu, mencoba memelintir yang kuat seperti Qin Yichen dan Yuan Zeming ke dalam pengepungan monster kuat. Namun, Qin Yichen membuat ledakan keras. Jika dia melihatnya, dia bisa melihat bahwa waktu dan ruang di sekitarnya terdistorsi, dan mereka telah bergabung setelah mengguncang 2 penyihir leluhur dengan kekuatan 1 orang. Feng Tianxing, bagaimana dengan Anda adalah dewa pedang bawaan? Berapa banyak jalan besar yang Anda miliki? Klan monster purba saya keluar dalam jumlah besar, dan jalannya tidak ada habisnya. Apakah itu Anda? Dan Anda menyukai semut yang didapat? Qin Yichen mencibir, saya adalah dewa bawaan. Tetapi Anda adalah makhluk yang diperoleh. Haruskah saya mengatakan ini? Pada saat ini, saya melihat bahwa Thunder Red Giant Python telah melesat ke depan, menelan segalanya, dan ada banyak halilintar yang terjalin di dalam perut. Seperti lendir, ia dapat langsung mengubah makhluk menjadi debu. Tidak baik. Yuan Zeming terkejut, dan sedang mempertimbangkan apakah akan memblokir pukulan untuk Qin Yichen. Setelah semua, yang terakhir menyelamatkannya terlebih dahulu. Tapi inilah metode Jizi. Suku Jizi adalah nenek moyang dari penyihir petir di antara 12 nenek moyang penyihir. Lei Wei sangat mendominasi dan membuat rambutnya menakutkan. Namun, ketika Red Thunder Python terbunuh, dia melihat bahwa Qin Yichen tidak melihat ke belakang, seolah mengabaikannya, yang membuat Jixiang tiba-tiba marah. Berani mengabaikan jalan guntur, oke. Kemudian gunakan guntur saya untuk menulis surat mati untuk Anda. Jixiang meledak,
Bahkan piton raksasa Lei Hong meraung keras, dan satu piton dan satu iblis datang untuk membunuh bersama. Tetapi sampai saat ini, Qin Yichen masih menyerang dan membunuh iblis banteng biadab dari klan besi, dengan punggung menghadap ke arahnya. Bahkan sayap ilahi Dao Dao Wu Jin diubah menjadi bulu emas yang dipenuhi langit, dan bulu dewa berubah menjadi serangkaian bulu dewa, menyerang dan membunuh klan Qin Yuan. Zhixiang sangat marah. Ini bukan untuk menganggapnya serius. Yuan Zeming juga menarik diri dan bergegas menuju Qin Yichen, merasa lebih tertekan. Orang ini bukannya tidak berdaya, tapi pertahanan terhebat. Dia pasti ingin aku memblokirnya. Itu licik. Namun, ketika Lei Hong Giant Piton dan Jisang menyerang dan membunuh mereka bersama-sama, mereka melihat bagian belakang leher Qin Yichen tiba-tiba meledak ke langit. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Di tengah cahaya guntur, ada banyak ketidakterbatasan, dan bahkan ada lebih banyak dominasi yang membuat semua ras takut dan kagum. Bahkan ketika Lei Guang tiba-tiba muncul, Yuan Zeming tidak tahu apakah itu mengejutkan atau menakutkan. Tetapi dia merasa, sepertinya Long Yin. Yuan Zeming tidak bisa dipercaya dan merasa ini pasti ilusi, karena dia belum pernah melihat naga sungguhan. Bagaimana membedakan Dragon Yin? Tapi suara guntur yang mengerikan itu membuat Yuan Zeming merasa ini adalah kedatangan Long Wei, dan dia sangat kuat. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya guntur benar-benar mengembun untuk sementara waktu, berubah menjadi naga guntur yang marah dan jelas, bercokol di belakang Qin Yichen, dan menggigit ular piton itu dengan keras. Ini adalah. Dalam sekejap, ular piton raksasa itu digigit gigi naga tersebut, mencekik tubuh ular tersebut dan memutarnya terus-menerus. Bahkan dapat dilihat bahwa mulut naga petir terus menyebarkan Lei Wei, mencekik tubuh piton raksasa, menyebabkan tambang merah terus runtuh dan pecah. Ledakan. Naga petir menyapu lagi, langsung meledakkan Zhixiang. Ini adalah naga. Yuan Zeming juga tercengang. Jika dia berkata, naga Yin barusan masih halusinasi pendengaran Lei Yin. Tapi, dia belum pernah mendengar tentang Long Yin sebelumnya. Dan dia masih tahu seperti apa naga yang sebenarnya. Ini terbuat dari sisik naga. Bagaimana mungkin dia memiliki sisik naga? Wajah Zhixiang pucat, dan dia bisa menahan pukulan yang disapu oleh naga petir. Tetapi dia merasa bahwa kekuatan gunturnya ditekan, dan terus-menerus dihancurkan oleh naga guntur dengan postur menghancurkan yang transenden. Meskipun piton dibandingkan dengan naga, nampaknya naga tersebut sudah tak terkalahkan di level makhluk itu. Tapi Zhixiang tidak mempercayai pernyataan ini. Sebagai keturunan dari 12 nenek moyang penyihir, dia tidak menyangka bahwa naga asli itu begitu hebat. Alasan kenapa naga petir bisa terus merobek piton itu karena Lei Wei jauh lebih baik dari Lei Wei miliknya. Inilah alasan mengapa Ling Ji masih luar biasa dan sangat ketakutan,